ketika dunia menjadi gelap, psikologi dan iman Kristen di titik terendah kehidupan. Apa yang terjadi ketika segala hal dalam hidup tampak runtuh? Ketika tidak ada lagi pegangan? Ketika doa terasa seperti bergema di ruangan kosong dan jawaban tak kunjung datang? Kita bertanya, di manakah Tuhan? Dan lebih dalam lagi, masihkah Dia peduli? Dalam hidup, setiap orang akan tiba di suatu titik yang disebut sebagai lembah kehidupan. Titik ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang kehampaan. Kita kehilangan pekerjaan dan merasa tak berguna, keluarga retak, dan hati kita pun ikut hancur. Keuangan menipis, dan kekhawatiran menghantui setiap malam. Masalah datang silih berganti, seperti ombak yang tak memberi jeda. Orang-orang di sekitar tidak mengerti, atau bahkan menekan, mencibir, dan meninggalkan. Dalam tekanan, kita harus membuat keputusan sulit yang tak punya jawaban ideal. Dan akhirnya, kita merasa seolah-olah dunia melawan kita. Dunia menentang kita. Dunia berlawanan dengan kehendak kita. Dan Tuhan pun jauh. Secara psikologis, momen-momen seperti ini memicu respons alami manusia. Kecemasan, stres, depresi, bahkan krisis eksistensial. Otak kita, terutama sistem limbik, mengasosiasikan kehilangan dan tekanan sebagai ancaman eksistensial. Kita merasa tidak aman, tidak dicintai, dan tidak punya kendali. Kortisol, hormon stres, mengalir deras, mengaburkan rasionalitas, dan membuat kita merasa lebih terisolasi. Jika tekanan berlarut, tubuh kita bisa merasa lelah walau tidak melakukan apapun. Kita tidak hanya lelah fisik, tapi juga emosional dan spiritual. Namun, di titik inilah iman Kristen berbicara dengan suara yang lembut namun kuat. Alkitab penuh dengan catatan orang-orang yang mengalami titik terendah dalam hidup mereka. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dipenjara karena tuduhan palsu. Ayub kehilangan segalanya, anak-anaknya, hartanya, kesehatannya. Daud dikejar-kejar dan bersembunyi di gua, menulis mazmur yang penuh ratapan dan kebingungan. Yeremia menangis dan menuliskan ratapan ketika Yerusalem runtuh. Bahkan Yesus sendiri menangis di Taman Getsemani dan berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ada satu kesamaan dalam kisah mereka. Titik terendah bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Dalam psikologi modern, ini disebut sebagai post-traumatic growth, yaitu keadaan ketika seseorang setelah melewati penderitaan berat justru mengalami pertumbuhan secara rohani, emosional, dan karakter. Dalam bahasa Kristen, ini adalah anugerah dalam penderitaan, misteri yang hanya bisa dipahami melalui iman. Iman Kristen tidak menyangkal penderitaan. Justru, iman ini mengakui realitas penderitaan dan mengundang kita untuk berjalan melewatinya bersama Tuhan. Mazmur 23 tidak berkata Tuhan menjauhkan aku dari lembah kekelaman, tetapi berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Ini bukan tentang Tuhan menghapus semua masalah kita, tetapi tentang kehadirannya di tengah masalah itu. Saat semua terasa hancur, justru saat itu kita paling terbuka terhadap perubahan. Ketika semua pegangan dunia dilepaskan, kita bisa mulai menggenggam Tuhan dengan lebih murni. Ketika suara dunia sunyi,
suara Roh Kudus menjadi lebih terdengar. Ketika kekuatan kita habis, kasih karunia Tuhan menjadi satu-satunya harapan. Secara psikologis, menerima kenyataan bahwa kita berada di titik rendah adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Menolak perasaan-perasaan itu hanya akan memperpanjang luka. Menangis bukanlah tanda kelemahan, tetapi bagian dari proses. Bahkan Yesus menangis. Tidak apa-apa merasa hancur. Tidak apa-apa merasa kosong. Tidak apa-apa merasa jauh dari Tuhan. Asal kita tetap berseru kepadanya, meskipun hanya dengan bisikan lemah. Tolong aku Tuhan. Dalam psikologi Kristen, kita diajak untuk menghadapi rasa sakit, bukan melarikan diri darinya. Bukan dengan berpura-pura kuat, tetapi dengan berani mengakui bahwa kita lemah dan butuh pertolongan. Doa-doa kita di titik rendah bukanlah doa yang indah dan penuh teologi. Seringkali hanya satu kata, Tuhan, dan itu cukup. Ketika kita merasa dunia melawan kita, kita diundang untuk mengingat bahwa Tuhan tidak melawan kita. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mungkin yang kita perlukan bukanlah perubahan situasi, tapi penglihatan baru bahwa Tuhan tidak sedang menghukum kita, tetapi sedang membentuk kita. Tidak sedang menghancurkan, tetapi sedang membangun ulang. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi Dia berjanji untuk selalu hadir. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Dan kehadiran itulah yang menjadi jangkar jiwa kita ketika segalanya terasa goyah. Mungkin hari ini kita sedang berada di titik paling gelap dalam hidup. Tapi ingat, benih tidak tumbuh di atas gunung, tapi di dalam tanah yang gelap, dalam kesunyian, dalam tekanan. Mungkin kita merasa tenggelam, tapi bisa jadi kita sedang ditanam. Dan pada waktunya, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Dia hanya sedang bekerja dalam diam, bukan untuk memberi kita kehidupan lama yang kembali, tapi kehidupan baru yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih indah dari sebelumnya. Biarlah air mata menjadi pupuk iman kita. Biarlah keheningan menjadi tempat kita belajar mendengar. Dan biarlah titik terendah hidup kita menjadi dasar di mana Tuhan mulai membangun hidup kita yang baru. Tuhan Yesus memberkati.